Mantau yang telah diolah sedemikian rupa menggunakan teknologi yang dimiliki oleh penyidik di bidang IT untuk mengungkap gerakan-gerakan atau apa saja yang terjadi sebenarnya, mulai dari kedatangan Jessica sampai Wayan Mirna Salihin terjatuh dan harus dibawa keluar Cafe Olivier. Beberapa hal ini kemudian dinyatakan oleh Rismond tadi bahwa ada suatu teknik mengolah atau teknik editing ini, teknik menyunting yang termasuk kategori ilegal. Ini istilahnya adalah tempering untuk ke digital. Di antaranya yang masuk dalam kategori tempering ini adalah mencerahkan pixel, kemudian mengubah laju frame, merubah warna. Hal-hal inilah yang kemudian dianalisis oleh ahli IT tadi, Rismond Sianipar, yang menyatakan bahwa ada penyuntingan dari rekaman kamera pemantau yang digunakan sebagai barang bukti yang dihadirkan di persidangan. Kemungkinan bahwa adanya tempering ini masih belum dikomentari oleh jaksa penuntut umum, mengingat bahwa pemaparan dari ahli IT sebelumnya oleh penyidik, juga kemudian ada ahli IT dari pihak swasta, ini menyatakan bahwa tidak ada rekayasa dalam rekaman kamera pemantau yang ditampilkan. Yang ada hanyalah melakukan teknik-teknik sedemikian rupa untuk bisa melihat lebih jelas rekaman kamera pemantau yang memang jaraknya cukup jauh, saudara, sehingga untuk melihat betul apa yang sebenarnya terjadi diperlukan beberapa teknik-teknik penyuntingan atau juga teknik-teknik untuk memperjelas apa yang terjadi dalam rekaman kamera pemantau saat itu. Saat ini, saudara, yang Anda saksikan di ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masih menunggu kembalinya majelis hakim dan juga ahli Rismond Sianipar, ahli IT yang dihadirkan hari ini, ahli digital forensik yang memang dihadirkan oleh kuasa hukum terdakwa Jessica Kumala Wongso untuk memberikan keterangan-keterangan. Memang sejauh ini, saudara, keterangan-keterangan yang diberikan oleh ahli digital forensik Rismond Hasiolan Sianipar, beberapa hal memang terkesan berbeda dengan analisis yang digunakan atau diberikan oleh ahli IT sebelumnya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Beberapa hal yang dinyatakan oleh Rismond Sianipar ini berbeda, diantaranya adalah pengurangan atau adanya pengurangan ukuran file video yang dihadirkan di sidang sebelumnya. Ini ia nyatakan berbeda dengan ukuran sistem rekaman kamera pemantau. Artinya ada kemungkinan bahwa ada gambar yang hilang atau kabur dari rekaman tersebut. Kami akan hadirkan kembali, saudara, pernyataan dari Rismond Sianipar, ahli digital forensik. Dan height 576 pixel, berarti ada pemotongan video, pengurangan atau reduksi ukuran frame pada video. Coba file video nomor 2 dengan metadata lebar 960 pixel dan tinggi 576 pixel. Berarti lebih kecil dari ini? Lebih kecil dari ukuran CCTV yang diklaim. Jadi maksudnya ini yang aslinya? Ya. Kemudian ternyata diklaim ada 970 kali 576. Iya. Jadi lebih kecil? Lebih kecil. Kecil. Apa artinya itu? Artinya gambar atau frame yang didapatkan itu menjadi lebih kabur akibat pengurangan dimensi atau ukuran dari frame. Artinya lagi bahwa file video yang ada di dalam flash disk tersebut memiliki ukuran yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam CCTV. Dari jawaban saksi ahli pada nomor 27, sistem CCTV memiliki lebar standar, ukuran standar 1920 dikali 1080 pixel. Tetapi apa yang ada di dalam flash disk, lebar frame 960, tinggi 576, berarti ada pengurangan ukuran. Ada pengurangan ukuran. Ya. Jadi umpamanya gini, kalau di sini ada gambar, ada 5 orang di sini umpamanya, di gambar ini 5 orang. Ya. Kemudian ternyata dikurangi. Ya. Jadi ukurannya jadi 970 per ini. Ya. Jadi orang-orang di sini bisa hilang loh. Bisa hilang, bisa kabur.
bisa hilang, bisa kabur. Yang umpamanya ada 5 orang, jadi tinggal 1 orang. Jadi umpamanya kalau di sini ada orang memasukkan cyanida, bisa hilang itu? Bisa hilang, karena ketika dilakukan penzooman atau pembesaran, objek-objek dalam video itu bisa mengabur. Bisa. Kami kembali berikan kepada Anda saudara, ini adalah suasana dari ruangan sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tempat sidang lanjutan dari kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso. Tadi dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan kali ini sedang diskors sejenak untuk memberikan kesempatan bagi majelis hakim dan juga tadi bagi ahli untuk istirahat sebentar. Nanti akan kembali dilanjutkan karena tadi memang Rismond Sianipar selaku ahli IT ini sedang memberikan analisanya terkait dengan rekaman kamera pemantau yang dijadikan barang bukti dalam persidangan ini. Beberapa hal kemudian dinyatakan oleh Rismond Sianipar, maksud kami, ada beberapa perbedaan yang ia sampaikan dibandingkan dengan analisa yang dipaparkan sebelumnya oleh ahli digital forensik dan juga ahli IT dari pihak jaksa penuntut umum. Kami masih akan kembali saudara dari program khusus sidang pembunuhan Mirna di Kompas TV usai jeda sesaat lagi. Di waktu menjelaskan CCTV tadi itu ada gerakan yang perlu saudara jelaskan lebih detail. Di sini, di situ saudara katakan tadi itu ada frame rate, laju frame itu 25 frame per second gitu. Itu maksudnya gimana nih frame ini? Terima kasih Pak Penasihat. Nomor 9 ya. Nomor 9. Gimana nih nomor 9? Jadi mengenai laju frame yang 25 frame per detik itu pada BAP. Ya. Ini mungkin waktu menjelaskan itu kali ya. Waktu menjelaskan. Terima kasih Pak, saya akan menjelaskan lebih detail lagi lebih awal. Ya, pada file video CH17_15.11 garis hubung 16.17 MP4 ya. Dari metadata kita dapatkan jumlah frame rate itu 25 frame per second. Artinya ada 25 citra digital atau 25 frame per detiknya yang ditampilkan di monitor CCTV. Maksudnya 25 frame itu 25 kali gerakan atau apa? 25 frame gambar. Iya, gambar per detik. Jadi umpamanya kalau saya punya tangan jari begini bergerak, ini 1 gitu, kira-kira gitu. Iya. 2 gitu. Iya. 3, 4 sampai. Iya, betul. Kira-kira begitu. Ya. Jadi yang saudara maksud itu 25 frame itu 25 gambar tuh 1 detik gitu. Iya, 25 irisan atau 25 frame per detik. Jadi jika pergerakan itu natural, sebenarnya pergerakan untuk misalnya kita ini menggerakkan tangan itu ada sekitar katakan 0,5 detik. Berarti pergerakan tersebut harus bisa dideteksi di sekitar setengah dikali 25 frame, sekitar 12 frame. Pergerakan seperti ini harus bisa dideteksi pada 12 frame. Oh gitu ya. Iya. Jadi normalnya dalam keadaan kecuali mungkin bertinju apa dan sebagainya beda. Iya, beda. Tapi dalam keadaan duduk, kalau saya mengambil sesuatu itu normalnya itu paling kecepatannya 12 frame. Ketika begini misalnya 1 detik saja misalnya begini, maka harusnya pergerakan tersebut harus bisa dideteksi atau bisa dilihat atau dianalisis pada 25 frame, bukan pada 1 atau 2 frame. Begitu, harusnya pada 25 frame. Oh, satu gerakan itu? Iya, karena 1 detik, misalnya diasumsikan ini 1 detik, maka pergerakan tersebut harusnya bisa dilihat atau dianalisis pada 25 frame tersebut, melihat frame rate yang ada pada metadata. Terus kenyataan yang terjadi dalam gambar yang saudara katakan tadi itu gimana itu? Ya, sebelumnya mungkin saya jelaskan dulu Bapak Penasihat Hakim. Pada file 1
file video CH17_15.11/16/17 ini nama filenya cukup panjang, itu frame rate 25 frame per detik atau dalam satuan 25 fps frame per second. Tetapi pada file ketiga, file video ketiga CH03-15.17.18.4 di situ pada metadatanya kita baca frame rate 10 frame per second, ada perubahan. Jadi pada file video pertama itu 25 frame per detik, tetapi pada file ketiga ternyata tinggal 10 frame per detik, ada perubahan di situ. Apa akibatnya dengan begitu? Akibatnya ada 15 frame per detik yang hilang. Maksudnya gimana? 15 frame, jadi jika satu detik itu ada 25 gambar, maka dengan laju seperti ini hanya 10 saja per gambar, 10 gambar saja per detik. Artinya ada 15 frame yang hilang. Gitu. Jadi kalau ada 15 frame yang hilang, itu artinya juga gambar-gambar yang terdiri dari 15 frame itu hilang. Jadi istilahnya kalau di 15 frame itu adalah merupakan gerakan satu tangan, umpamanya menelepon, umpamanya. Itu kalau itu kata orang tadi itu 15 frame itu hilang, berarti bisa hilang. Kegiatan menelepon itu bisa hilang. Apa itu yang saudara masukkan tadi itu kelihatannya itu coba waktu gerakan naik yang saudara bilang terputus, ada gerakan di telinga saudara bilang itu gitu? Iya, yang terputus itu kita indikasikan itu mungkin saja adalah satu objek yang inherent sebelumnya, seperti ada tangan seperti ini. Kan ada tadi gerakan tangan terputus dan akhirnya berubah menjadi tangan kiri kan gitu kan? Ya. Terus ada gerakan ke atas gitu. Coba ya. Ini kita lihat apa yang terjadi frame demi frame. Nah, itu ini ada satu pergerakan pixel ya yang cukup. Nah, itu terang gelap. Itu apa itu terang gelap itu? Itu pada satu frame langsung ada terang. Ini cukup janggal ya, kecepatan 1/25 berarti sekitar 0,05 detik. Itu gambar hanya terang gelap atau hanya gambar berjalan? Ya, ini dalam perbedaan selisih satu frame ini. Satu frame dan berarti kecepatan tangannya 0,05 detik. 0,05 detik. 0,05 detik. Nggak sempat 1 detik ya? Nggak sempat 1 detik, ini tidak masuk akal. Selanjutnya maju. Nah, ini juga terlalu cepat ya. Tuh, nah, dalam satu frame, selisih satu frame ada gerakan 0,05 detik juga. Ini juga tidak masuk akal. Terus lanjut, ya, ngabur. Terus nih. Ini juga menjadi hilang ya. Itu kalau saudara tadi dikaburkan dulu ya. Ya. Setelah itu, nah, ini pertanyaannya, pergerakan dari kiri ke kanan tiba-tiba ada pergerakan pixel dari atas sebelah kanan ke bawah. Kalau dalam dunia analisis forensik, khususnya analisis video, ini harus kita buka untuk membuktikan tampering atau tidak ini. Kepalanya Jessica di mana itu? Kepalanya Jessica di sekitar sini. Oh, di situ dia. Ya. Ini seperti ada apa itu? Ya. Coba diulang tadi, dari terus jalan, terus jalan bergerak depan, kabur dulu ya di sini, tiba-tiba terus muncul. Nah, ini sepertinya apakah ini lengan yang sedang
begini megang handphone yang inherent dalam video atau apa, harusnya ini diuji nih, diekstraksi pada domain spasio-temporal supaya kita lihat korelasi antara pixel-pixel di sekitar sini pada beberapa frame yang terlihat. Kenapa bisa terputus itu ya? Kalau andaikanlah kita nggak itu tangan, umpamanya kan? Ya. Kalau bisa terputus itu gimana caranya secara teknis itu? Itu dipermainkan di laju frame, Bapak. Jadi karena putus-putus ini laju frame itu dibuat kecil sehingga pengeditan lebih gampang dilakukan. Oh, iya. Gitu. Jadi teknik tempering yang paling primitif adalah mereduksi dimensi frame menjadi lebih kecil sehingga dia kabur. Selanjutnya mengurangi laju frame sehingga lebih mudah dan lebih gampang diedit. Ini primitif ini? Ini tekniknya primitif ya, gampang dideteksi. Oh, harusnya ada lebih canggih lagi rupanya? Bisa lebih canggih. Jadi terdeteksi jadinya ya? Ya. Jadi itu maksudnya tadi 25 second per detik itu ya? Iya. Jadi tangan yang di bawah itu apa? Ya, ya itu. Nah ini konturnya sangat tidak proporsional dengan apa yang ada di sini. Ini lengan apa? Ini menjadi lebih besar. Apa itu? Nah ini kecepatannya juga dalam berapa frame? Di situ berapa frame? Dalam satu frame tiba-tiba muncul tuh membesar. Ini tempering menurut dugaan saya. Itulah kita lihat ya. Tapi kalau ke dalam normal nggak terlihat ya? Bisa kalau juga. berjalan normal itu mata kita menciptakan ilusi pergerakan, namanya motion illusion. Jadi ketika dijalankan secara normal, pergerakan-pergerakan yang abnormal tadi itu seperti menciptakan ilusi pergerakan, sehingga otak kita berilusi bahwa itu pergerakan tangan. Tetapi ketika kita analisa frame demi frame, kejanggalan atau abnormalitas bisa dianalisa dengan lebih detail. Oh, bisa digambarkan kira-kira yang ada benda bergerak, ada benda diam tapi kita pikir ilusi itu gimana? Wah, silakan ditampilkan ya. Salah satu contoh ilusi pergerakan di dalam citra di bawah. Ya ini tampilkan. Nah ini adalah contoh ilusi pergerakan. Beberapa orang mengatakan bahwa gambar ini bergerak. Tetapi orang lain mengatakan gambar ini diam. Inilah ilusi pergerakan. Sebenarnya gambar ini adalah gambar diam. Begitu. Bahwa gambar diam pun ketika kita lihat bisa mata kita dan otak kita bisa berilusi sehingga seperti ada pergerakan. Gitu. Itulah yang terjadi pada saat analisis yang dilakukan saksi ahli. Ketika event-event penting justru dijalankan secara normal, bukan di langkah frame demi frame. Justru pada event penting dia jalan normal, sehingga penonton diajak untuk berilusi. Jadi pada event penting justru dijalankan secara normal, tetapi pada event-event yang tidak penting di stop frame demi frame. Itu saya lihat. Jadi akhirnya pada saat penting justru dijalankan normal untuk menciptakan ilusi pergerakan. Oh begitu kira-kira ya. Baik, mungkin ada lagi yang saudara tampilkan lagi? Oke, sebagai kajian tambahan lanjut. Terus. Nah ini besarkan. Seharusnya analisis atau pengamat analisis forensik yang berkaitan dengan analisis video tidak dilakukan hanya mengandalkan pengamatan visual dengan metode pembesaran zoom terus dia bercerita. Terutama apa yang saya lihat pada BAP, saksi ahli hanya menggunakan enhancement dengan filter gamma, terus diubah-ubah nilai gamma, terus bercerita, interpretasi subjektif terus berjalan sehingga menciptakan apa yang dinamakan motif. Hal itu tidak dikenal dalam analisis video.
Yang harus dilakukan adalah harusnya apa yang diduga, objek yang diduga itu harus dideteksi, ya, dideteksi. Terus frame yang tempat mendeteksian harus dideteksi juga, sehingga dilakukan pencocokan. Ini dicocokkan mulai dari kiri sampai kanan, terus bawah, terus baru ada cocok tidak objek tersebut. Nah, kalau ada cocok, ini dia. Jadi interpretasi visual yang dilakukan oleh saksi ahli sangat bersifat subjektif karena tidak menggunakan algoritma apapun untuk mengokohkan argumennya. Lanjut. Oh, jadi istilahnya saudara memberi komentar itu berdasarkan metode yang sudah disebutkan dalam berita acara. Ya. Itu cara yang dilakukannya. Ya. Yang dilakukan hanya mengubah filter gamma, level gammanya diubah, kurvanya, terus berubah videonya, terus dia cerita. Oh, itu tidak dikenal dalam jurnal apapun. Oh begitu? Iya. Seharusnya bagaimana? Harusnya seperti ini. Ini salah satu metode ilmiah yang dikenal dalam jurnal yang berkaitan dengan analisis video. Coba diulangi dulu. Coba dijelaskan sekali lagi. Begini, misalnya pada citra apa yang dikatakan, misalnya cyanida, ini dideteksi tepi. Selanjutnya frame yang menjadi tempat pencarian atau pencocokan juga dideteksi tepi. Selanjutnya dicocokkan. Apakah ada model seperti ini di gambar tersebut? Dicocokkan menggunakan algoritma pencocokan deteksi tepi. Terus jika ada, maka di sini ada wilayah ada kecocokan. Itu pun dalam persentase, bukan cocok, bukan begitu. Itu ada takarannya atau ukurannya. Yang paling sederhana adalah menggunakan metode MSE, mean square error. Jadi setiap objek yang ingin dicek, ya, katakanlah umpamanya tangan, ya, dibuat dulu model. Nah, setelah dibuat model, dibuat tepi-tepinya, dibatasi dulu dia, kan? Ya, dibatasi. Ya. Kemudian digambarkan, dicarilah ke sana. Dicarikan pada frame yang diduga. Ya. Umpamanya di dalam gambar itu ada tangan, dicari, ya, ada tangan yang sama enggak, gitu. Ya. Nah baru dimasukkan, ya, itu pun nggak cukup, dicocokkan. Nah sudah cocok itu pun harus persentase, dalam takaran mean square error. Jadi errornya ada berapa persen error, ada berapa persen error kecocokan, gitu. Bukan cocok, bukan begitu, bukan lewat pengamatan visual, tetapi melakukan komputasi. Oh tidak boleh visual ya? Tidak boleh. Kenapa? Karena visual subjektif. Mata orang dengan mata yang lain beda-beda ya, subjektif. Lanjut, metode lainnya adalah ini seperti ini, contoh yang sama juga, ya, misalnya pesawat terbang, kita deteksi tepi, yang ini juga kita deteksi tepi, terus kita lakukan pencocokan, ya, metode pencocokan, terus sehingga kira-kira ini ada pencocokan berapa persen lewat takaran MSE. Jadi perlu ditabulasikan juga berapa persen pencocokan, bukan lewat ini cocok. Itu tidak dikenal dalam jurnal apapun. Lanjut. Nah, salah satu metode untuk mencari deteksi tepi seperti ini kita program buat sendiri, misalnya gambar tertentu. Nah, apakah ada gambar ini, ya, di deteksi tepi di frame tertentu? Nah, ini harus dilakukan pencocokan harusnya, bukan lewat pengamatan visual seperti yang dilakukan oleh saksi ahli yang hanya menggunakan filter gamma. Oh, jadi ini dicocokkan, dibuat gambar dulu? Iya, dibuat gambarnya mana yang mau dicari, terus dideteksi tepi, terus hasil deteksi tepi ini nanti akan dicocokkan pada frame yang diduga. Seperti kasus sebelumnya. Oke. Begitu. Itu metodenya ya. Sementara di dalam BAP nggak seperti itu metodenya. Dalam BAP ini hasilnya tidak bisa dijurnalkan atau dipublikasikan, ini sangat tidak ilmiah. Baik. Nah, lanjut. Nah, metode lainnya adalah penjejakan atau object tracking, gitu. Pada beberapa software analisis forensik disediakan fasilitas untuk menjejak objek. Jadi di sini objek bola basket itu bisa dideteksi, gitu.
dengan fasilitas tersebut. Tetapi bagi programmer ini bisa dibuat sendiri gitu. Nah ini juga tidak dilakukan oleh saksi ahli. Misalnya pergerakan tangan mulai dari mana sampai mana juga cuma dilakukan dengan pengamatan visual, tidak melibatkan algoritma yang sekarang dikenal dengan optical flow, object recognition, terus sistem pakar dan lainnya. Jadi mesinnya itu bisa ditelusuri ya? Ya harusnya bisa ditelusuri. Terus lanjut. Nah ini saran saya. Jadi ahli forensik yang menganalisa dan menginterpretasi data video digital seharusnya tidak hanya mengandalkan tool atau perangkat yang telah ada, tetapi juga mampu menciptakan sendiri program untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik di lapangan yang tidak disediakan oleh tool-tool forensik yang ada. Tuh, dengan mampu menulis program sendiri, ahli forensik dapat melakukan restorasi citra, video, dan melakukan pengenalan objek-objek video dan pergerakannya menggunakan algoritma mutakhir yang ada seperti algoritma vertical flow, algoritma berbasis sistem pakar, dan algoritma lain untuk mendukung kebutuhan forensik yang spesifik. Terima kasih. Satu yang terakhir, sudah gambar tadi ada gambar orang yang 3 orang jadi 1 orang perempuan. Video. Ini terakhir. Yang video, nah itu. Iya Pak. Nah, coba saudara jelaskan apa yang dari tadi saya tertarik ini kok ada Ini video digital itu tersusun oleh frame-frame secara sekuensial. Ini sumbu temporal waktu, ini sumbu spasial. Spasialnya ada 2 dimensi, tinggi, lebar, temporalnya ini tersusun atas citra-citra ini, frame-frame ini. Gitu. Nah, frame-frame ini bisa diekstraksi, banyak sekali software video editor gratis dan lainnya yang bisa di-download yang bisa mengekstraksi frame-frame tersebut. Nah, frame-frame ini bisa dimanipulasi. Misalnya ini ada 3 orang, tiba-tiba di frame ini bisa kita hilangkan dan di warnanya juga bisa diubah, di sini dimunculkan kembali. Oh gitu. Itu hal yang biasa dilakukan oleh video animator komersial. Ini komersial nih ya? Iya, komersial pun bisa melakukannya. Nggak perlu teknik tinggi ya? Tidak perlu. Tapi ini aja bisa dari 3 jadi 1, 3 jadi 1 muncul lagi bisa 3, bisa warnanya diubah, kecerahannya juga bisa diubah. Tetapi untuk ahli forensik harus bisa mendeteksi ini ada tempering atau tidak gitu. Kalau datanya yang disediakan, data pada persidangan ini saya bisa menganalisis. Baik. Cukup. Ahli, saya lanjutkan. Saya tanya satu saja. Apakah video perbuatan Jessica di Oliver Cafe itu direkayasa atau tidak? Menurut keilmuan saya, indikasi direkayasa sangat kuat. Itu ya? Ya cukup. Saudara ahli, saudara kan sudah mendapatkan dari Kompas TV, yaitu hasil daripada persidangan apa yang disampaikan ahli IT pada beberapa waktu yang lalu. Dari CCTV tersebut yang ahli peroleh dari hasil persidangan itu, ada nggak ahli lihat di sana bahwa Jessica lagi duduk sedang bermain handphone? Karena selama ahli IT dari jaksa dihadirkan itu tidak terungkap, tapi dari fakta yang ada, baik dari bukti WA pada jam-jam tertentu di mana dicurigai Jessica itu sedang menggerakkan tangan ke tas, seolah-olah memasukkan sesuatu, di situ dia sedang main WA, tapi tidak terungkap bahwa Jessica itu sedang main handphone. Dari apa yang ahli lihat daripada hasil persidangan yang ahli terima dari Kompas tersebut, ada nggak terlihat di sana? Pergerakan yang seperti tangan menekuk itu ada tadi, indikasi itu.
tetapi data lainnya sepertinya hilang akibat disengaja atau dibuang atau akibat frame rate direndahkan, bisa saja. Kalau menekukkan itu berarti seperti main telepon, tapi kalau WA kan tidak menekuk, ada di bawah. Ada nggak terlihat oleh ahli di dalam hasil daripada yang sudah di-zoom oleh ahli tersebut? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Kalau itu tidak ada, sebagaimana tadi ahli analisa hasil daripada zoom tersebut, bahwa ada yang hilang. Iya. Apakah ada kaitannya ke sana? Bisa jadi banyak data yang hilang akibat frame yang dihilangkan tersebut. Bisa saja data apapun, misalnya sedang menelpon, pergerakan-pergerakan lain gitu. Dan itu informasinya sangat dibutuhkan harusnya, tetapi hilang, tidak bisa kita lihat dari apa yang kita analisis. Tidak bisa dilihat ya. Itu kalau WA. Pada waktu persidangan beberapa waktu yang lalu, ada saksi fakta yang mengatakan bahwa Jessica itu sedang berdiri nelpon. Tapi selama persidangan memang baik oleh bukti dari jaksa, dari penuntut umum maupun dari yang di-zoom itu tidak terlihat. Tapi saksi fakta mengatakan dia sangat yakin bahwa itu ada. Sepanjang analisa daripada ahli, ada enggak ditemukan? Kita mengamati ada beberapa pergerakan yang mengalami diskontinuitas gitu. Jadi tiba-tiba pergerakan begini, tiba-tiba menjadi sangat jauh itu pergerakan itu. Bisa saja di situ dihilangkan itu frame-frame tersebut. Jadi ada beberapa indikasi atau pergerakan yang mengalami diskontinuitas yang cukup jauh. Itu mengindikasikan penghilangan frame. Ada kemungkinan penghilangan mungkin di situ. Ya. Baik. Satu lagi, tadi coba tolong yang mengenai pergerakan tangan ya, pencahayaan itu. Ini kan ada pencahayaan lampu. Sementara tadi itu muncul itu kan warnanya lebih terang. Sementara berbeda dengan yang lain. Apakah ada pengaruh daripada lampu yang ada di Oliver itu, atau mungkin ada pemberian cahaya tertentu? Kita indikasikan ini kecepatannya saja dalam satu frame sudah tidak normal. Mulai dari situ titik masuknya. Kecepatan tadi terang gelap ini dalam satu frame, artinya ada 1/25 detik. Dari situ kita masuk bahwa ini adalah satu perbuatan tempering. Jadi bukan sebagaimana aslinya ya, bisa dikatakan begitu? Ini bisa saja tindakan manual untuk memberikan kecerahan pada piksel-piksel tertentu untuk menciptakan ilusi pergerakan. Oh iya. Ya. Terima kasih, Majelis. Ali, coba saya minta lihat ditayangkan yang Jessica terdakwa lagi berdiri, yang tangannya bergaruk-garuk, yang tangan yang paha yang tangannya, tangan yang seperti tangannya nelam kamu yang ahli bilang. Ya, jadi begini ahli ya, saya hampir tiap malam lihat TV, saya nggak sebut stasiun TV apa, ya seperti ini sering ditayangkan, yang tangannya nanti pendek nanti panjang. Coba ahli jelaskan, yang tadi kok bisa panjang tuh gimana ceritanya tuh? Apa majelis katakannya panjang ya? Apa jadinya panjang?
dibilang katanya proporsional, ini panjang sekali. Nah itu, coba tangan kanannya dengan tangan kirinya, kok bisa cepat garuk-garuk kayak begitu ya? Dia garuk paha, apa yang tangannya nggak kena paha? Atau gimana tuh, coba lihat, panjang sekali ya, aneh. Tidak proporsionalitasan objek dibandingkan dengan ini, jangan bahasa umum lah ya, jangan bahasa seperti ya, saya kalau orang itu ngerti, saya ini awam. Coba kenapa bisa tangannya panjang, jarinya panjang sekali, itu panjang sekali dan terang sekali gitu, gimana ceritanya bisa seperti itu? Gimana menggunakan pakai apa tuh bisa seperti itu? Ini sebenarnya dengan gampang kalau kita bisa periksa di sini. Benar nggak ada panjangnya? Kalau tidak ada ya tempering. Enggak, jadi yang pastinya bagaimana? Penjelasannya bagaimana tangannya seperti itu? Penjelasannya ini ada kesalahan sedikit dalam editing. Oh begitu ya. Mungkin gimana dengan perbuatan seperti itu, gimana bisa di ini bagaimana pikirnya? Gimana? ya Apa ini satu rekayasa atau memang seperti ini atau gimana? Apa sebagai kalian Anda? dalam keilmuan saya yang sering melakukan analisis atau mendeteksi tempering, biasanya yang melakukan editing itu beberapa kali melakukan kesalahan. Ya, jadi memang kita lihat ya, itu panjang sekali tangan jarinya ya. Seperti nenek lampir ya. Dan warnanya pun beda, lebih panjang gitu ya. Ini warnanya saya selalu bandingkan karena warnanya. Ya, karena identitas objek itu ada 4. Intensitas, pola, terus ukuran, dan arah. Oke. Ya, kita bandingkan itu. Intensitas, pola atau tekstur, ukuran, dan arah. Dari identitas tekstur saja ini sudah fatal dengan tekstur yang ada di sini. Baik. Jadi apa menurut ahli seperti ini? Ini tempering indikasinya. Apa itu tempering? Tempering itu tindakan untuk memanipulasi citra atau video. Memanipulasi citra. Iya. Oh begitu. Coba ke yang tadi saya lihat Jessica kayak main center gitu, main kapel itu tadi rekan kami yang ada apa tangannya, yang tangan sebelah kanannya. Coba di ini lagi, diganti lagi yang tadi, yang tangannya. Ya, dia menaruh cyanida. Saya dari tadi lihat matanya menaruh cyanida, gimana caranya begitu? Nggak kelihatan dari saya. Ya, terus ini ahli udah bisa lihat ini kejanggalan seperti gini gitu maksudnya. Ini mana yang terang? Dimulai dari kejanggalan kecepatan sebenarnya. Kepalanya Jessica yang mana? Tangan kirinya mana? Tangan kanan yang mana? Bisa dilihat? Ya ini terus itu. Oke, terus. Nah ini kan ukurannya sangat tidak proporsional dengan apa yang ada di sini ya. Ini tangan harusnya lebih kecil daripada yang otot di. Kalau kita lihat dari sekitarnya itu ya kan warnanya ada yang sama, ada yang tidak. Tadi saya lihat itu kelap-kelip gitu loh. Itu gimana tuh kelap-kelip? Mengambulannya Pak. Iya, jadi tuh seperti itu tuh. Kok bisa begitu? Ada. Itu apa? Ini kan dengan gampang ya bisa dilakukan. Misalnya ini, jadi apa sih Command Center? Ini frame berikutnya tinggal diberikan sedikit lokalitas kecerahan bisa jadi maju. Itu kan tinggal mengedit dikit aja untuk frame berikutnya kan gampang dilakukan. Terus disisipkan kembali. Nah, menurut ahli apa nih kalau seperti gini nih? Ya, dengan logika dari kecepatan pergerakan ini tempering. Tempering. Ya. Apa itu tempering? Tempering adalah tindakan untuk memodifikasi. Oh, jadi ini memodifikasi gitu ya? Ya.
dengan tujuan tidak baik. Tidak baik. Itu yang disebut katanya menaburkan cyanida. Nah, Ya katanya itu waktu itu katanya ahli apa tuh Muhammad tuh ya. Iya. Gimana ngeliatnya gitu, cyanida ya kelihatan ya. Baik, baik, kasih. Cukup ya. Begini ya, kan penasihat hukum mengendaki agar barang bukti yang ada di jaksa untuk ditayangkan, untuk dianalisa oleh ahli, begitu. Sehingga sekarang ahli sebagai ahli yang didatangkan oleh jaksa sudah hadir di sini. Mohon izin Mas, mungkin sebelum nanti untuk melihat barang bukti, mohon diizinkan kami bertanya terlebih dahulu. Bagaimana? Diizinkan kami bertanya terlebih dahulu kepada ahli. Oh begitu, ya, boleh saja. Tetapi ini kan bukan barang bukti yang dari jaksa penuntut umum. Bukan, terkait penjelasan ahli ini kan dalam beberapa hal yang kami pertanyakan semuanya. Oh, ya. Sebelum menginjak ke masalah barang bukti. Silakan, silakan. Ya, terima kasih. Saudara ahli, jadi ahli kan tadi sudah menjelaskan bahwa ahli salah satu juga mengenal digital forensik ya. Dalam dunia digital forensik, apakah menurut pendapat ahli diperbolehkan ataupun diperkenankan melakukan sebuah analisa dengan cara seperti yang ahli barusan terangkan, artinya menganalisa sebuah data digital yang dari media, suatu media dari monitor yang kemudian diambil juga ditangkap juga oleh sebuah kamera yang kemudian itu dari hasil kamera itulah kemudian ahli analisa. Contohnya seperti ini, ahli melakukan analisa digital terhadap tayangan dari media televisi, itu diperbolehkan juga atau bagaimana pendapat Anda? Sebagai dugaan awal. Sebagai dugaan awal bisa itu dilakukan. Ya. Oke. Ya. Tapi itu apakah nantinya juga menjadi hasil dari kesimpulannya? Apakah itu kesimpulannya sudah bisa menjadikan sebuah kesimpulan yang akhir, yang sahih, artinya yang bisa dipastikan seperti itu? Begini, kita melakukan komparasi juga, gitu. Okay. Jadi saya jelaskan dulu. Yeah, yeah. Jadi pergerakan-pergerakan yang kita duga itu suatu tampering itu bukan hanya kita analisa dari Kompas TV, tetapi dari ITV, dari TV One, dari YouTube, dan memiliki konsistensi yang sama. Konsistensi pergerakan yang janggal seperti yang kita duga sebagai tampering, bukan pada satu sumber saja. Artinya apakah itu juga bisa dijadikan, akhirnya kan ahli mempunyai sebuah analisa dan kesimpulan ya, setelah melihat tayangan dari Kompas TV atau ITV sampai dengan YouTube tadi ahli sudah menjelaskan, apakah kemudian kesimpulan ahli itu merupakan sebuah kesimpulan akhir atau bukan? Sama seperti yang dilakukan saksi ahli sebelumnya, pengamatan visual. Pengamatan visual ya. Gitu ya, oke. Okay. Saya mungkin ke pertanyaan yang lainnya. Ahli tadi menjelaskan bahwa apakah dalam melakukan sebuah analisa harus ada semacam pembandingnya ya. Ahli tadi harus, jadi apa yang dianalisa harus ada ketemu sumbernya, yang tadi antara lain diperbandingkan antara hash suatu data digital dengan hash aslinya lah atau original, atau yang tadi dibahasakan oleh penasihat hukum adalah semacam sidik jari. Artinya harus ada pembanding dari hash yang dianalisa dengan hash yang dari sumbernya, source-nya, begitu ya. Apabila memang sebuah source dari itu tidak diperoleh, apakah berarti tidak bisa dilakukan sebuah analisa digital terhadap sebuah media? Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bukan hanya ini, bahkan materi di dalam flash disk pun tidak bisa menjadi bahan analisis forensik yang ada dalam 32 GB itu, karena tidak pernah
analisisnya dengan data yang dari DVR. Dari analisa frame-frame itu apakah terlihat wajar, normal, itu tidak bisa dijadikan sebuah kesimpulan menurut ahli? Tolong dibedakan antara interpretasi dan autentikasi. Oke, jadi ada perbedaan antara interpretasi dan autentikasi, begitu ya. Menurut ahli, ahli tentunya juga mendapatkan, karena tadi juga sempat ahli melakukan analisa atau memberikan pendapat terhadap berita acara pemeriksaan ahli Muhammad Nuh, begitu ya. Nah, setelah ahli membaca, kemudian juga tentunya juga membaca juga berita acara hasil laboratorium digital forensik ya. Menurut ahli itu apakah sebuah interpretasi ataupun apa tadi autentikasi? Autentikasi itu berkaitan dengan uji keutuhan data. Sebelum interpretasi dilakukan, harusnya dilakukan autentikasi, begitu. Jadi apa yang saya baca pada BAP dari saudara M. Enhancement yang dilakukan hanya filter gamma. Filter gamma itu hanya mengubah intensitas pixel pada tiap kanal. Setelah itu bercerita dalam dunia video processing atau image processing, ini baru langkah awal yang masih jauh dari interpretasi. Banyak langkah-langkah lain yang perlu dilakukan sebelum interpretasi dilakukan. Nah, makanya itu menurut ahli sekarang apa yang disimpulkan baik dalam keterangan ahli dalam berita acara pemeriksaannya ataupun di dalam berita acara hasil lapor itu apakah merupakan autentikasi ataupun interpretasi? Itu interpretasi saja nih. Sementara cukup dari saya, rekan saya mungkin. Terima kasih ahli. Tadi saya akan menanggapi sedikit tadi tentang pernyataan-pernyataan yang menurut ahli tadi terkait autentikasi. Kalau seandainya tadi tidak ada sesuai dengan aturan perkap tadi ya. Tadi menurut ahli gimana tadi penjelasannya? Saya mungkin biar lebih refresh. Yang mana? Terkait dengan pengambilan data, tadi kan disampaikan oleh penasihat hukum bahwa sesuai perkap dan lain sebagainya. Menurut penasihat hukum kan tidak sesuai perkap. Nah, menurut ahli efeknya seperti apa? Tadi ditanya. Nah, menurut pendapat ahli sendiri seperti apa? Pendapat saya tentang yaitu tentang kalau umpamanya ada data yang tadi disampaikan bahwa ini tidak sesuai perkap, tidak ada BA apa tadi BAP ya semuanya dan lain sebagainya. Menurut saudara ahli tadi efeknya tadi kalau menurut tadi yang saya catat itu tidak bisa dipakai untuk pengadilan atau bagaimana? Iya, karena tadi perbandingan nilai hash tidak dilakukan. Iya. Jadi apa yang ada di dalam flash disk, bagaimana kita menguji apakah itu utuh sama dengan data yang ada di dalam DVR? Artinya itu tidak sah dipakai di pengadilan gitu? Artinya secara keilmuan kriptografi dia tidak bisa dijamin sama atau tidak dengan apa yang dalam DVR. Tapi apakah memang barang bukti yang telah dilakukan penyitaan itu sah untuk dijadikan barang bukti? Saya tidak tahu sah atau tidak, yang pasti utuh atau tidak kita tidak. Hanya utuh atau tidak? Iya. Jadi terkait dengan peraturan Kapolri tadi tidak ada hubungannya? Saya mengatakan secara ilmu digital forensik, data dalam flash disk yang tidak diuji dibandingkan nilainya tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik. Analisis forensik. Jadi tidak ada kaitannya dengan aturan di perkap ya? Itu bukan urusan saya. Ya, artinya saya batasi bahwa terkait tadi disampaikan adanya perkap dan lain sebagainya, ahli bukan kompetensinya gitu. Dalam hal menanggapi perkap tadi, peraturan Kapolri tadi kan disebutkan oleh penasihat hukum, artinya bukan kapasitas ahli menanggapi tentang peraturan Kapasitas Kapolri. di mana? Kapasitas keahlian saudara Di mana? di dalam menanggapi peraturan Kapolri itu maksud saya. Peraturan Kapolri yang mana? Tadi yang disebutkan oleh penasihat hukum. Pasal 20. Iya. Yang mana? Di
Di mana yang tidak menjadi kompetensi saya? Enggak, saudara tadi kan menanggapi tentang apa yang dilakukan. Nah, tanggapan saudara terhadap perkap ini, tanggapan saudara apa? Apa? Loh, saya tanya kok malah ganteng. Maksudnya dalam kapasitas saudara sebagai ahli digital forensik atau tidak menanggapi perkap ini gitu loh. Apa yang saya katakan adalah apa yang dilakukan pada berita acara penyitaan, berita acara pemeriksaan saksi Saifuddin tidak sesuai dengan SOP digital forensik. SOP digital forensik. Ya. Tapi tidak perkap ini saudara tidak berpendapat. Ya. 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 Saudara ahli tidak berpendapat ya. Jadi artinya tadi yang disampaikan tidak ada kaitannya dengan perkap ini. Kan seperti itu berarti? Saya tidak perlu jawab. Ya, tidak perlu jawab. Karena kalau umumnya saudara menanggapi perkap ini, kami akan tanya lagi kepada saudara gitu loh. Karena saudara ahli dihadirkan di sini selaku ahli digital forensik, bukan ahli hukum atau ahli peraturan, ya. Oke. Sekarang ada satu. Saudara jaksa, supaya tegas, itu tadi pertanyaan jaksa itu, apakah kapasitas saudara sebagai ahli IT menanggapi pertanyaan daripada penasihat hukum tadi terkait dengan peraturan Kapolri itu loh, nomor 10 itu. Saudara kan banyak menjawab tadi. Sesungguhnya itu kapasitas saudara tidak menjawabnya. Kalau bukan kapasitasnya ya tidak. Tidak. Itu. Ya. Nah, itu. Oke, tegas ya, tidak ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan perkap ini. Ya. Karena kalau umumnya perkap ini akan saya tanya lagi. Ya. Oke, cukup. Jadi pertanyaan saya selanjutnya seperti ini. Tadi kan saudara menyebut ada SOP digital, apa tadi? Digital forensik ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada kita biar kita juga ada pencerahan. SOP digital forensik seperti apa sih? Itu panjang ya. Tetapi apa yang Singkat-singkat saja, yang saya jelaskan adalah singkat terus ada literaturnya, ada sumbernya dan lain sebagainya. SOP digital forensik yang berkaitan dengan ekstraksi data di sini yang saya jelaskan. Ya. Kurang lebih dijelaskan aja. Ya, SOP pada ekstraksi data untuk dunia digital forensik dimulai dari duplikasi bit by bit dari data sumber ke data storage gitu ya, temporer gitu kan ya. Terus berikutnya data yang kapasitas dari tempat penyimpanan itu harus ekivalen dengan storage dari data asli. Itu aja. Itu ya kurang lebih ya SOP-nya seperti itu. Kami juga perlu tahu di mana SOP itu diperoleh. Itu di pelatihan digital forensik. Pelatihan digital forensik Ya. di mana? Korea, Di Korea, Jepang. ya. Dua negara. Ya. Pelatihan itu diadain oleh siapa? Diadakan oleh lembaga apa? Lembaga universitas dan lembaga intelijen di sana. Lembaga intelijen. Mungkin di hadapan majelis bisa ditunjukkan sertifikasinya. Saya tidak bawa. Tidak bawa. Ada soft copy-nya mungkin bisa diperlihatkan? Tidak bawa. Tidak bawa. Ya. Oke. Berapa lama saudara mengikuti pelatihan itu? Dalam satu pelatihan ada 3 hari sampai 5 hari. 3 hari sampai 5 hari. Ya. Oke. Saya mau tanya, apakah sepengetahuan ahli terkait dengan dunia yang digeluti tadi, digital forensik, apakah saudara mengenal Asosiasi Forensik Digital Indonesia? Ya. Apakah saudara masuk ke dalam organisasi Asosiasi Forensik Digital Indonesia? Tidak. Tidak. Jadi saudara tidak ya, saya tegaskan tidak masuk Asosiasi Forensik Digital Indonesia ya. Ya. Pekerjaan sehari-hari saudara selaku tadi PNS tadi saya belum jelas, kami belum jelas tadi saudara. Itu selaku apa? Penulis, programmer, kriptolog, di instansi dan dosen. Nggak terkait tadi di instansi mana? Penulis independen, programmer independen. Instansi saya di jurusan Teknik Elektro Universitas Mataram. Universitas Mataram. Ya. Di bagian apa?
bagian informatika. Informatika. Apakah saudara juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan analisa digital forensik sebagai pekerjaan saudara? Iya. Secara resmi di universitas atau di fakultas saudara? Di universitas dan beban dari profesor di Jepang. Oh bukan, di dalam pekerjaan? Iya, itu pekerjaan. Oh pekerjaan juga, oke. Jadi tadi beberapa pekerjaan tentang digital forensik, mungkin bisa dijelaskan pekerjaan digital forensik seperti apa sih? Banyak. Enggak salah satu. Berkaitan dengan bagaimana menyandikan data, menyimpan data, mengenkrip data di dalam citra, di dalam video, mengekstraksi data, dan lainnya. Nah, terkait dengan pekerjaan digital forensik, kan saudara di digital forensik itu pekerjaan. Nah ini saya jelaskan, itu pekerjaan selaku teknologi informasi dalam IT atau pekerjaan digital forensik? Digital forensik itu terdiri dari banyak ilmu. Iya. Dua ilmu yang berkaitan dengan digital forensik. Bentar dulu. Digital forensik itu memiliki banyak cabang ilmu. Dua diantaranya adalah kriptografi, keamanan informasi. Iya. Yang kedua analisis video. Oh iya. Ya. Tapi apakah dengan analisis saudara pernah untuk saudara pakai dalam kepentingan peradilan? Tidak. Tidak. Saudara tadi jelaskan saudara bekerja dalam kaitannya dengan digital ya tadi ya, kriptografi dan lain sebagainya. Saudara bekerja di lab. Ya. Apakah lab saudara dalam mengerjakan itu sudah ada standar dari akreditasi? Yang mulia, saya kira ini kita bukan menginterview jadi saksi nih. Kita interview jadi Artinya gini, kami jelaskan dulu. Mungkin mohon izin, kami jangan dipotong, tapi kami jelaskan maksudnya. Artinya yang kita nilai ini adalah sebuah pekerjaan atau sebuah hasil digital yang harus kompatibel dan syaratnya agak rigid. Di sini rigid bahwa kapasitas yang perlu disampaikan oleh ahli ini harus kami tahu. Karena apa? Untuk menilai sebuah ahli ada faktor orangnya, faktor pengetahuannya, faktor pengalamannya, kemudian baru kami masuk ke faktor keterangannya. Kan seperti itu undang-undang mengatur. Saya bisa berkompetisi dengan ahli yang lulusan MBA. Oh bukan, bukan kami maksudnya berkompetisi, tapi artinya kami harus tahu pengalaman saudara. Sudah, nggak usah disertasi saya itu Pak tentang konten video, kriptografi dan keamanan data. Bisa ditanding saudara. Ya, ya. Bisa ditanding dengan yang lulusan MBA Pak. Oh bukan, kami bukan mau tanding, tapi kami bertanya. Ya, supaya yang mengenai dengan apa maksud? Iya, nanti kami masuk ke situ. Oke. Ahli di dalam bidang ini. Saudara tadi mungkin sudah menjelaskan ya, dan kami sangat percaya sekali dengan kredibilitas saudara, keilmuan, dan tadi sudah menjelaskan di monitor. Artinya kami hanya menanyakan beberapa hal yang perlu kami tahu. Kompetensi saya juga, saya memiliki paten, jurnal, book chapter. Iya. Ahli Anda punya ya? Jangan berlebih ya. Jadi kewajiban ahli adalah berpendapat apa yang dipunya oleh kompetensi sesuai dengan apa yang kami tanyakan. Ya. Saudara ahli, kami mau tanya dengan saudara tadi jelaskan. Saudara tadi menjelaskan sesuai dengan tadi disampaikan penasihat hukum, mengambil data-data tadi dari beberapa stasiun televisi. Ya. Nah, tadi permintaannya adalah surat resmi. Jadi kalau penasihat hukum tadi kami catat bahwa permintaan terhadap data itu adalah surat resmi kepada media TV, dan itu disampaikan kepada saudara. Nah tadi saudara sudah jelaskan tadi bahwa saudara juga mengambil dari YouTube, ya, mengambil dari YouTube. Nah dari YouTube itu gimana prosesnya saudara? Begini, kita mengambil dari YouTube sebagai data tambahan, data pembanding. Apakah konsistensi pergerakan yang kita curigai sebagai tampering ada di 4 sumber tersebut, Kompas TV, TV One, ITV, dan YouTube. Tapi artinya dari YouTube itu menjadi bangga saudara juga. Intinya konsisten yang kita amati. Iya, artinya bahan yang diambil dari YouTube itu
itu bahan yang menjadi saudara kajian juga Sebagai pembanding. ya pembanding Iya, tapi bahan kajian 3 utama, 1 pembanding. ya jadi bahan kajian kan. Bukan kajian, pembanding. Kalau pembanding itu perlu dikaji nggak? Dikaji. Ya, artinya kan kajian kan? Ya, bagian dari kajian. Ya, bagian dari kajian yang tidak terpisahkan kan seperti itu. Ya, Menurut keahlian saudara selaku digital forensik mengambil kajian dari sebuah web YouTube itu apakah memang menjadi standar dalam pekerjaan digital forensik? sebagai indikasi awal. Kalau data kita terima, data yang asli juga bisa. Bukan, maksud saya yang tadi diambil-ambil itu apakah menjadi dugaan awal kan tadi? Nah itu menjadi standar nggak, standar dalam pemeriksaan digital Ya, forensik? jika data primer tidak kita dapatkan, data sekunder bisa kita jadikan sebagai materi untuk kajian awal. Terkait dengan tadi kajian-kajian data dari media, dari YouTube, apakah data-data yang saudara kaji sebagai dugaan awal? Karena tadi kalau menurut saudara dugaan awal, tapi ketika tadi kami beberapa catat kepada pertanyaan penasihat hukum seperti sudah semi kesimpulan, saya nggak bilang kesimpulan tapi semi kesimpulan seperti tangannya seperti ini gitu. Tapi nanti bisa kita uji. Artinya seperti ini. Tadi saudara bilang itu merupakan bahan kajian dari pihak TV dan lain sebagainya, dari YouTube sebagai bahan kajian. Saya mau tanya, kualitas video yang saudara analisa sebagai bahan kajian, apakah tidak pernah ada distorsi? Kenapa pertanyaan yang sama tidak ditanyakan? Apakah kualitas dalam flash disk sama dengan di sini? Bentar Pak, ini kaitannya dengan distorsi. Saya jangan dipotong. Nah, apa yang ada di dalam flash disk itu memiliki format MP4 dan AVI, itu distorsi. Jadi apa yang ada dalam flash disk juga versi distorsi dari apa yang ada dalam DVR. Ya, pertanyaan saya bukan seperti itu. Pertanyaan saya dari kajian saudara dari data yang diminta kepada stasiun beberapa stasiun TV dan berapa tadi YouTube yang saudara tadi kaji, itu apakah itu tidak mempengaruhi ada distorsi? Ya, sama dengan apa yang ada dalam flash disk. Pertanyaannya itu Sama, distorsi juga. Distorsi. Nah, dengan distorsi itu apakah berpengaruh terhadap kajian yang saudara sampaikan? Tidak signifikan karena kita temukan konsistensi. Tidak signifikan. Iya. Artinya Apa yang kita ketemukan, kejanggalan-kejanggalan pergerakan yang kita temukan ada di 4 bahan yang kita uji. ada konsistensi. Ya. Dari mana saudara bisa mengetahui itu ada konsistensi sementara di situ ada distorsi? Dari yang kita tunjukkan tadi. Itu yang kita tunjukkan tadi? Iya, artinya kan dari video yang saudara peroleh dari stasiun TV, kalau itu mungkin memang permintaan resmi, memang siaran yang di ini kami. Tapi kalau dari YouTube, dari mana saudara bisa tahu YouTube itu sebagai pembanding, Pak? Di tiga sumber itu sudah konsisten. Tapi sebagai tadi saudara jelaskan sebagai kajian. Ya, sebagai kajian untuk Ya, membanding. artinya kajian itu outputnya menjadi Jangan disimpulkan dong, jangan disimpulkan. Jangan artinya, jangan begitu. Tanya aja. Loh. Kalau artinya itu disimpulkan, itu kesimpulan. Ya, oke. Mungkin seperti ini pertanyaannya. Apakah dari YouTube tadi yang saudara sampaikan, ya kan? Kan tadi saya bilang itu ada distorsi, saudara cerita, ya kan? Nah, distorsi itu berpengaruh tidak terhadap analisa saudara? Tanpa data dari YouTube pun kita telah temukan konsistensi di 3 file dari Tapi stasiun kenapa TV. saudara harus pakai YouTube? Ingin tahu? Oh, ingin tahu. Ya. Apakah itu standar juga? Apakah saudara dapat izin dari YouTube? Alah, saya kira nggak relevan yang mulia. Ini karena Nggak relevan yang mulia. Saya tidak mau jawab yang mulia. artinya bukan relevan. Artinya ini proses peradilan yang perolehannya juga harus resmi. Kalau seandainya perolehan data yang kita sampaikan seperti ini diperoleh dengan asal-asalan, tentunya masih kita bisa perdebatkan. Ya, coba tenang.
Ya. Jadi begini aja. Ahli menjawab apa yang ditanya oleh penuntut umum dan apa menjawab daripada yang ditanyakan oleh penasihat hukum. Bukan berdebat antara ahli dan penuntut umum maupun berdebat antara penasihat hukum dengan ya. Sehingga sidang menjadi tertib. Karena yang kita cari di dalam persidangan ini adalah pendapat ahli, ya, gitu ya, yang nanti akan disimpulkan oleh majelis. Demikian, silakan. Saudara ahli, tadi kembali mungkin saya jelaskan tadi saudara sebagai bahan kajian ya tadi ya. Apakah saudara belum pernah menganalisa sebuah video forensik, sebuah video untuk kepentingan pengadilan kan seperti itu? Tadi kan belum. Atau begini ya, supaya tidak berlarut. Karena tujuan ahli didatangkan oleh penasihat hukum dalam persidangan ini kan adalah untuk menganalisa rekaman CCTV yang ada di restoran Olivier, ya. Sedangkan kehadiran ahli di dalam persidangan ini oleh penuntut umum sudah tidak ada keberatan, sehingga sudah tidak perlu dibahas lagi tentang keahlian daripada ahli ini, ya. Begitu. Terima kasih majelis. Terima kasih majelis. Begini, panggil aja, ya. Silakan Pak Muhammad Nuh. Sumber video saya dimana gitu. Silakan duduk. Atau sambil mempersiapkan, kalau ada yang mau buang air kecil, silakan.